Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru GPAI se-Indonesia. Jadi pada hari ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara mendownload dan meregistrasi KTA Akfai Digital. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mendownload aplikasinya terlebih dahulu melalui aplikasi Play Store ya. Sekarang kita buka Play Store, kemudian di menu pencarian ya. Di menu pencarian kita ketikkan saja KTA Akfai ya. Ya, ini ada. Kemudian kita download, kemudian kita install ya. Tunggu beberapa saat sampai aplikasinya terdownload dan terinstall secara otomatis di HP kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, langkah kedua setelah kita mendownload aplikasinya, sekarang kita buka aplikasi yang sudah kita download tadi ya. Ini aplikasinya, kita tunggu beberapa saat. Iya, tampilan awal seperti ini ya ketika kita membuka aplikasi GTA. Bagaimana cara kita supaya bisa registrasi? Caranya adalah kita klik ya menu di bawah ini, ada beberapa menu, ada titik yang banyak ini, kita klik ya. Kemudian kita akan diarahkan untuk membuat akun ya. Ini tampilan awal ya. Karena kita belum punya akun KTA Akfai, maka kita klik yang di bawah ya, di bawah sini yang bertuliskan belum punya akun, daftarkan akun baru ya. Kita klik di halaman tersebut, kemudian kita diarahkan untuk mengisi data pribadi kita ya. Maka kita isi data kita, contoh misalnya saya ketikkan Syah ya, kemudian emailnya, jadi silakan gunakan email yang aktif ya, gunakan email yang aktif. Kemudian pasportnya sini terserah Bapak Ibu sekalian, yang penting pasportnya di sini bisa kita ingat ya. Contoh misalnya ini cuma contoh. Kemudian di bagian sini, di bagian daftar ya, kita pilih sesuai dengan profesi kita masing-masing ya. Kalau memang guru, silahkan pilih guru. Kalau memang kepala sekolah merangkap sebagai guru, pilih opsi tersebut. Kalau memang pengawas, pilih pengawas atau pembina. Kenapa ini penting ya? Karena tampilan setiap guru dan kepala sekolah atau pengawas itu berbeda ya. Jadi pastikan di sini Anda kalau memang guru, maka pilih guru PAI ya. Kemudian setelah data pribadi diisi, kemudian kita klik daftarkan. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian supaya kita simpan ya. Kemudian ya, Bapak Ibu sekalian, inilah tampilan awal ya. Tetapi ya, KTA kita ini bisa belum aktif. Kenapa? Karena kita belum melakukan yang namanya registrasi ya. Jadi kita lakukan registrasi terlebih dahulu. Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru PAI sekalian, supaya kartu tanda anggota Akfai kita aktif, maka kita diarahkan untuk melakukan pembayaran. Jadi caranya adalah silahkan klik lakukan pembayaran ya. Maka kita akan diarahkan ke browser ya. Di sini tertulis jumlah iuran atau jumlah pembayaran yang harus kita lakukan, yaitu sebesar 35.000 ya. Kemudian kita pilih lanjut ya. Kemudian kita mau pilih metode pembayarannya seperti apa, apakah melalui ATM transfer atau melalui GoPay ya. Silakan Bapak Ibu pilih sesuai dengan yang Bapak Ibu mudah untuk lakukan. Sebagai contoh, saya contohkan dengan bank ATM transfer. Kemudian setelah itu kita pilih bank apa yang kita ingin lakukan ya. Sebagai contoh Mandiri ya. Kemudian seperti ini 35. Kemudian kita mau lihat nomor rekeningnya yang mana sih ya.
kemudian kita proses, kemudian ini dia. Jadi silakan kita ke ATM, masing-masing ke ATM Mandiri, kemudian kita lakukan pembayaran sebesar 35.000, kemudian ini nomor rekeningnya ya. Jadi setelah kita melakukan pembayaran baik itu melalui GoPay atau transfer, maka kita tinggal mengklik konfirmasi ya, dan tunggu proses selama 1 kali 24 jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru GPAI se-Indonesia. Pada tutorial kali ini kita akan memperkenalkan tentang fitur-fitur yang ada di KTA Akfai. Ya, langsung saja kita buka aplikasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah tampilan awal atau tampilan beranda daripada aplikasi KTA Akfai. Sebagaimana yang kita lihat di sini, di aplikasi Akfai, KTA Akfai ini, di bagian bawah ini ada 4 icon ya, atau ada 4 fitur. Yang pertama adalah menu home ya, kemudian di sebelahnya ada menu acara ya, kemudian di sebelahnya lagi ada menu fitur, dan menu keempat adalah menu profile. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas satu persatu fitur-fitur yang ada di KTA Akfai ini. Fitur pertama adalah fitur home, dimana kita lihat di sini ada begitu banyak status atau media-media pembelajaran atau poster-poster yang sudah dibagikan atau sudah banyak diupload oleh rekan-rekan guru GPAI se-Indonesia. Jadi bisa kita bahasakan bahwa ini merupakan di menu home ini ibarat medsosnya ya guru OPAI se-Indonesia ya. Jadi kita bisa lihat dari sini begitu banyak status-status atau informasi yang sudah disebarkan oleh rekan-rekan guru yang ada di Indonesia ini. Kemudian di menu kedua ya, ini adalah menu kegiatan atau menu acara. Ya, kita lihat di sini misalnya di bulan Februari nanti ada kegiatan pelantikan pengurus DPP Akfai Kabupaten KTT ya. Kemudian jadi di sini informasi mengenai jadwal kegiatan baik itu kegiatan seminar, webinar, pelatihan, ataupun agenda-agenda lain yang berhubungan dengan Akfai ya. Kemudian di menu ketiga ini itu ada menu fitur ya. Di sini ada KTA, ada buku digital, ada murotal, ada doa harian dan sebagainya. Kita buka contohnya satu saja, yaitu tentang KTA ya. Ini muncul KTA saja, KTA kita. Jadi ini tidak perlu di print Bapak Ibu ya, karena kita Akfai ini sudah ibaratnya mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang itu tidak laku lagi yang namanya yang manual-manual. Sekarangnya sudah sistemnya canggih, dan alhamdulillah Akfai sudah membuktikan bahwa mereka selalu berinovasi ya. Salah satu bukti inovasinya adalah kartu anggota kita itu sudah berbentuk kartu anggota digital ya. Kemudian di sini ya ada buku digital juga ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi yang pengen baca-baca buku ya tapi malas ke toko buku ya, di sini sudah banyak teman-teman kita yang men-share bukunya, baik itu buku media pembelajaran atau buku pelajaran atau buku-buku hadis atau buku-buku tentang yang ada kaitannya dengan dunia pendidikan. Ini ada begitu banyak ya, tinggal kita buka dan bisa kita download ya. Kemudian fitur lainnya ada murotal ya, ini murotalnya 30 juz. Jadi tinggal kita klik ya, kemudian akan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian selain murotal ada doa-doa harian, ada RPP dan penilaian dan masih banyak lagi.
Baik, di menu keempat yaitu ada menu profile ya. Jadi menu profile ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini di samping foto saya ada keterangan media, acara, buku. Media ini artinya saya sudah ada 7, artinya saya sudah 7 kali memposting sesuatu ya, 7 kali membagikan gambar atau poster di halaman beranda tadi. Kemudian ada 4 acara baik yang saya ikuti ataupun saya buat. Kemudian buku masih 0 karena saya belum pernah buka buku atau mengupload buku. Di sini ada tulisan nomor anggota, kemudian email yang digunakan. Kemudian di sini media-media yang pernah saya upload. Kemudian di menu profile ini ya kita bisa mengganti ya, apakah itu foto, foto profil ataupun identitas yang lainnya ya. Tinggal klik menu edit, maka kita bisa mengedit profile kita. Kemudian di sini ada dokumen ya, ini agak jaringan ya. Kemudian ada post media ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian di atas ini di menu profile ini ada menu titik 3 ya. Apabila kita klik maka ada lagi sub menu yang ditampilkan ya. Di menu pertama ada informasi ya. Di menu informasi ini kita bisa melihat peta persebaran GPI seluruh Indonesia ya, mulai dari yang terbanyak sampai yang terkecil. Kita bisa melihat seluruh GPI di Indonesia melalui klik lihat lebih banyak ya. Kita contohkan misalnya saya mau lihat jumlah guru PA yang sudah terdaftar di KT Akpai. Misalnya saya dari Kalimantan Timur, saya lihat Kalimantan Timur rupanya sudah ada 1.329 anggota guru agama yang terdaftar di Akpai. Kemudian kita bisa lihat ini persebarannya di setiap kabupaten. Bahkan karena saya dari Kutai Barat misalnya, saya bisa lihat per kecamatan ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau cari, punya kenalan nih ya, punya kenalan guru agama, dia mau lihat di mana sih tugasnya ya, kita bisa periksa nih, oh di kecamatan ini yang bertugas guru agama ini saja. Contoh misalnya tempat saya ini adalah Longiram, rupanya di kecamatan Longiram baru 2 orang saja yang bergabung ya. Ini namanya saya dan Ibu Indah. Ini kita bisa lihat lagi detailnya, oh ini rupanya namanya ya, kita bisa lihat ya. Nah ini fungsinya menu informasi. Jadi kita bisa melihat persebaran guru-guru agama. Kemudian di menu sini lagi tadi ya ada riwayat pembayaran ya. Riwayat pembayaran ini artinya kita sudah berapa kali membayar iuran ya. Karena sebagaimana di organisasi profesi pasti ada namanya iuran, dan untuk Akfai sendiri iurannya itu cuma per 6 bulan sekali sebesar 65.000 saja ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya tentang bagaimana sih caranya kita kalau membuat status ya. Caranya gampang, kita buka menu home, kemudian di sini ada diskusi hari ini, tinggal kita menulis apa misalnya ya, misalnya assalamualaikum ya, contoh misalnya. Kemudian kita mau supaya menarik, kita tambahkan foto misalnya ya, tinggal kita cari ya foto mana yang kita mau bagikan atau poster apa yang kita mau bagikan ya, terserah Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu kita pilih posting ya, kita pilih posting ya, maka nanti akan muncul di hadapan ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di menu sini, di menu di depan ini ada kaca pembesar ya. Fungsinya kaca pembesar ini adalah untuk kita melakukan pencariannya, baik itu mencari poster atau media pembelajaran atau mencari seseorang. Contoh misalnya saya ketik di sini, saya mencari seseorang, misalnya namanya Kumar ya. Maka saya cari apakah ada yang bernama Kumar, ini akan banyak munculkan
Nah ini misalnya yang mau saya cari Muhammad SPDI. Ya ini teman saya, bisa kita cari seperti itu. Kemudian di menu sini ada lonceng, ini semacam notifikasi saja. Ya seperti kalau di Facebook ada namanya pemberitahuan, misalnya kita posting foto misalnya, kemudian ada yang like, maka akan muncul di sini pemberitahannya. Ya baik Bapak Ibu, mungkin itu saja penjelasan singkat tentang fitur-fitur yang ada di KTA Advice. Assalamualaikum.